Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan Natal menurut persepsi Al-Quran Karim. Sebelum datangnya tahun baru Masehi, di bulan ini juga kita menjumpai tanggal merah, yakni tanggal 25 Desember 2021 pada hari Sabtu esok. Tanggal ini biasanya dirayakan oleh umat Kristen sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya adalah, apakah betul tanggal 25 Desember merupakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan dari kitab suci Al-Quran Karim. Insya Allah Ta'ala kita akan menemukan jawabannya. Setiap tahun pada tanggal 25 Desember, umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari Natal yang menurut mereka merupakan hari kelahiran Yesus Kristus. Inilah yang selalu didengungkan oleh orang-orang Kristen setiap tahunnya. Perayaan yang orang-orang Kristen lakukan sebenarnya tidaklah sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada. Karena tanggal 25 bulan itu hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang mereka nyatakan Tuhan Yesus. Di dalam Al-Quran Karim tentang saat-saat kelahiran Nabi Isa alaihissalam telah dijelaskan sebagai berikut, yang artinya, ia malaikat itu menjawab, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan dari Tuhan engkau, supaya aku menyampaikan kepada engkau kabar suka tentang seorang anak laki-laki suci. Maryam berkata, bagaimana aku mempunyai seorang anak laki-laki bila belum pernah seorang laki-laki pun menyentuhku dan tidak pernah aku berlaku tidak senonoh. Malaikat itu menjawab, demikianlah akan terjadi. Akan tetapi Tuhan engkau berfirman, itu mudah bagiku, dan kami akan berbuat demikian supaya kami menjadikan dia suatu tanda, yakni bagi manusia, dan suatu rahmat dari kami, dan sesuatu yang telah ditakdirkan. Maka Maryam mengandung dia, lalu ia mengasingkan diri dengan dia ke suatu tempat jauh. Maka rasa nyeri melahirkan anak memaksanya pergi ke sebatang pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan sama sekali. Maka malaikat itu berseru kepadanya dari bawah dia, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Tuhan engkau telah mengadakan anak sungai di bawah engkau. Dan goyangkanlah ke arah engkau batang kurma itu. Ia akan menjatuhkan atas engkau buah kurma yang matang lagi segar. Hal ini terdapat dalam Quran suci surah Maryam
surah 19 ayat 20 sampai 26 yang diikuti dengan basmalah. Dalam Quran terbitan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yaitu di halaman 1058 sampai dengan 1062. Yang pertama, penjelasan bahwa kata utusan di sini menunjukkan bahwa malaikat itu hanya mengemban amanat Tuhan, dan bahwa beliau tidak datang untuk memberi Siti Maryam seorang anak, tetapi hanya mengabarkan, yakni kabar suka mengenai kelahiran seorang anak. Siapa yang tidak mengetahui bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan anak dan bukan malaikat. Tugas seorang malaikat hanya terbatas pada penyampaian kehendak dan keputusan Tuhan saja. Yang kedua, peristiwa yang disinggung dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya terjadi dalam suatu kasab. Dan dalam kasab atau mimpi, orang dapat mengalami aneka ragam perasaan pada saat-saat yang berlainan. Kadangkala perasaan dan bicaranya dalam mimpi itu dikuasai dan berada di bawah pengaruh mimpi. Sedang pada waktu lain tidak demikian keadaannya. Dan ia mempunyai perasaan dan berbicara seperti ia akan merasa dan berbicara dalam keadaan bangun. Sebagai misal, jika dalam mimpi seorang bergirang hati atas wafat anaknya, maka perasaannya akan dianggap sebagai berada di bawah pengaruh suasana mimpi. Sebab dalam keadaan bangun, tidak seorang pun manusia yang waras akan bergirang hati atas kematian anaknya. Jadi, jika kata-kata yang diucapkan oleh Siti Maryam ketika beliau melihat malaikat dalam kasab itu ada di bawah pengaruh kasab, maka kata-kata itu akan mengandung arti bahwa ketika kabar suka itu disampaikan kepada beliau, saat itu beliau menjadi heran bercampur gembira. Apakah benar Tuhan akan memperlihatkan mukjizat semacam itu dengan menganugerahkan beliau seorang anak, padahal beliau seorang dara? Tetapi jika kata-kata yang diucapkan kepada beliau ketika disampaikan kabar suka mengenai lahirnya seorang anak itu dianggap pernyataan wajar dari beliau, maka kata-kata itu akan menunjukkan bahwa beliau sama sekali kehilangan akal dan dicekam merasa takut demi terpikir bahwa beliau akan melahirkan seorang anak, padahal beliau seorang dara atau gadis. Dalam keadaan pertama, keheranan beliau itu timbul dari rasa sangat senang atas karunia besar yang Tuhan akan anugerahkan kepada beliau. Dan dalam keadaan kedua, keheranan itu menunjukkan cetusan rasa kebingungan beliau dan menggambarkan ketakutan yang menguasai jiwa beliau pada saat itu. Sebab sedangkan kata-kata padahal tidak ada seorang manusia menyentuhku, menunjukkan bahwa beliau akan memperoleh seorang anak tanpa melakukan jenjang perkawinan yang resmi. Jika demikian, sangkalan bahwa beliau tidak pernah mengenal seorang anak, seorang laki-laki dalam keadaan sebagai suami beliau, tidak ada artinya. Dan kata-kata "dan aku tidak berzina" mengisyaratkan kepada sangkalan adanya beliau mengenal seorang laki-laki di luar perkawinan. Dalam jawabannya kepada malaikat, rupanya beliau memikirkan sumpah beliau akan tetap mendara yang meniadakan segala kemungkinan memperoleh keturunan. Seandainya beliau mengira bahwa janji yang diberikan dalam ayat terdahulu menunjuk kepada kelahiran seorang anak sebagai hasil hubungan suami istri pada waktu yang akan datang, seperti dianggap oleh beberapa ahli tafsir Al-Quran, kemudian tiada alasan bagi beliau untuk menyatakan keheranan apapun.
Yang ketiga, ungkapan supaya menjadikan dia suatu tanda bagi manusia, berarti kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa, yang sungguh merupakan suatu tanda besar bagi Bani Israel. Hal itu mengisyaratkan bakal terjadi perpindahan kenabian dari keturunan Ismail kepada keturunan Israel kepada keturunan Ismail, dan merupakan peringatan kepada Bani Israel bahwa rohani mereka telah begitu rusak dan akhlak mereka yang begitu mundur, sehingga tiada seorang laki-laki di antara mereka yang layak menjadi ayah seorang Nabi Allah Ta'ala. Dalam artian ini pula Nabi Isa alaihissalam telah disebut sebagai suatu tanda bagi saat di dalam Al-Quran, yaitu surah 43 ayat 62. Ialah tanda mengenai saat ketika kenabian harus dipindahkan dari kaum Bani Israel kepada kaum Bani Ismail. Selanjutnya yang keempat, ungkapan perkara yang telah diputuskan berarti bahwa Tuhan telah menakdirkan seorang anak tanpa bapa akan dilahirkan Siti Maryam, dan keputusan ini tidak dapat dicabut kembali. Al-Quran telah mempergunakan dua buah perkataan, yakni qatar dan qada, untuk menyatakan pengertian keputusan Tuhan itu. Kata yang pertama berarti merencanakan atau menentukan. Sedangkan kata yang disebut terakhir berarti memutuskan. Bila suatu pola atau rencana hanya dipikirkan untuk dilaksanakan, maka rencana itu disebut qatar. Dan bila telah diputuskan oleh Tuhan bahwa rencana itu harus dilaksanakan, rencana itu disebut qada. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa merupakan qada, yaitu keputusan Tuhan. Lalu yang kelima, betapa Siti Maryam bisa mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa adanya hubungan suami, merupakan salah satu dari rahasia-rahasia ilahi yang pada masa ini dapat dianggap ada di luar jangkauan kemampuan manusia untuk menyelami. Hal ini dapat dipandang sebagai di atas hukum alam yang lazim kita kenal. Tetapi ilmu manusia, bagaimanapun tingginya, tetaplah terbatas. Ia tidak mampu memahami semua rahasia ilahi. Di alam raya terdapat rahasia-rahasia yang sampai kini manusia belum berhasil memecahkannya. Boleh jadi selama-lamanya ia tidak akan dapat memecahkannya. Di antaranya termasuk pula kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa. Cara bekerja Tuhan tidak dapat diteliti dan kekuasaannya tidak terbatas. Dia yang dapat menciptakan seluruh alam dengan kata kun, jadilah. Pasti dapat mendatangkan perubahan-perubahan demikian dalam suatu benda. Sehingga rahasia yang nampaknya tidak terpecahkan itu akhirnya dapat dipecahkan juga. Kemudian lagi pula ilmu kedokteran tidak mutlak menolak kemungkinan dilihat melalui dari segi biologi dalam keadaan-keadaan tertentu. Adanya gejala alam, parthenogenesis atau pembuahan sepihak, atau kelahiran seorang anak dari seorang wanita tanpa adanya hubungan dengan seorang pria. Ahli-ahli menarik perhatian kepada kemungkinan ini sebagai akibat dari jenis tumor tertentu yang kadangkala terdapat pada pinggul atau bagian bawah wanita. Tumor-tumor yang dikenal sebagai
arhenoblastoma, mempunyai kesanggupan menjadikan sel-sel sperma jantan. Bila sel-sel sperma jantan yang hidup diproduksi dalam badan wanita oleh arhenoblastoma, maka kemungkinan pembuahan pada diri seorang wanita tanpa perantaraan laki-laki tidak dapat ditolak. Ialah bahwa badannya sendiri akan mendatangkan akibat yang sama, seperti seolah-olah sel sperma dari badan laki-laki dipindahkan kepada badannya dengan jalan biasa. Atau dengan pertolongan seorang dokter, baru-baru ini sekelompok ahli penyakit kandungan di Eropa telah menerbitkan data untuk membuktikan kejadian-kejadian ibu-ibu melahirkan bayi tanpa adanya hubungan dengan laki-laki. Barangkali kelahiran Nabi Isa alaihissalam tidak merupakan kejadian unik sama sekali dalam hal beliau dilahirkan tanpa perantaraan seorang bapak ini. Kejadian-kejadian telah tercatat adanya anak-anak yang lahir tanpa adanya unsur bapak. Jika kita menolak semua kemungkinan ini, maka kelahiran Nabi Isa alaihissalam harus dianggap nauzubillah tidak sah. Orang-orang Kristen maupun orang-orang Yahudi sama-sama sepakat bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah sesuatu di luar kebiasaan. Orang-orang Kristen menganggapnya supernatural atau kesaktian, sedangkan orang-orang Yahudi menganggapnya kelahiran jada. Bahkan di dalam buku catatan keluarga pun kelahiran Nabi Isa alaihissalam dicatat sebagai kelahiran jada, yaitu dalam Talmud. Kenyataan ini saja merupakan bukti yang kuat mengenai kelahiran luar biasa Nabi Isa alaihissalam itu. Menurut Injil, Yusuf, suami Siti Maryam, tidak pernah hidup sebagai suami istri dengan beliau sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Hal ini terdapat di dalam Matius bab 1 ayat 25. Maka kata Maryam mengandungnya mengisyaratkan kehamilan Siti Maryam dengan cara yang luar biasa, tanpa adanya hubungan dengan seorang laki-laki. Yang keenam, suatu tempat yang jauh. Ini menunjuk kepada Bethlehem yang letaknya kurang lebih 70 mil sebelah selatan Nazaret. Kesanalah Yusuf membawa Siti Maryam beberapa waktu sebelum Nabi Isa lahir di kota itu. Ketujuh, sebagaimana nampak dari Injil, tiada terdapat kamar di rumah penginapan tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di kota Bethlehem itu. Yusuf dan Siti Maryam rupanya terpaksa tinggal di padang terbuka, dan Siti Maryam berlindung di bawah sebatang pohon kurma untuk beristirahat di bawah naungannya. Dan boleh jadi juga untuk mendapat tempat bersandar di saat-saat mengalami penderitaan waktu melahirkan bayi. Kedelapan, oleh karena kata Det berarti pula lereng gunung, maka ayat ini menunjukkan bahwa suara itu datang kepada Siti Maryam dari sisi lereng gunung. Sebenarnya Bethlehem terletak di atas bukit padas yang tingginya 2.350 kaki dari permukaan laut dan dikelilingi oleh lembah-lembah yang sangat subur. Pada bukit padas itu terdapat mata air, yang salah satu di antaranya dikenal dengan nama mata air Sulaiman. Mata air lainnya terletak pada jarak kira-kira 800 yard di sebelah tenggara kota itu. Keperluan akan air bagi kota Bethlehem dilayani oleh beberapa sumber mata air itu. Kesembilan, menurut ayat ini, kelahiran Nabi Isa alaihissalam telah terjadi pada musim ketika pohon-pohon kurma di Yudea sedang lebat dengan buah-buah kurma yang segar.
Musim itu jelas bertepatan pada bulan-bulan Agustus dan September. Tetapi menurut anggapan kalangan umat Kristen pada umumnya, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Hari itu diperingati pada tiap tahun di seluruh dunia Kristen dengan sangat meriah. Pandangan umat Kristen ini bukan saja ditentang oleh Al-Quran, tetapi juga oleh sejarah, bahkan oleh perjanjian baru sendiri. Ketika menulis mengenai waktu kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Lukas berkata, maka di jajahan itu pun ada beberapa orang gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan binatangnya pada waktu malam. Ini Lukas bab 2 ayat 8. Menafsirkan pernyataan Lukas ini, Uskup Barnas dalam bukunya yang tersohor, yakni The Rise of Christianity, pada halaman 79 berkata, lagi pula tiada dalil untuk mempercayai bahwa tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Isa yang sebenarnya. Jika kita dapat menaruh kepercayaan sedikit saja pada cerita kelahiran, dengan gembala-gembala berjaga-jaga pada malam hari di padang rumput dekat Bethlehem, seperti dikisahkan oleh Lukas, maka kelahiran Isa tidak terjadi di musim dingin. Ketika suhu di daerah pegunungan Yudea waktu malam begitu rendah, sehingga adanya salju, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Sesudah diadakan banyak perdebatan, rupanya hari Natal kita itu telah ditetapkan kira-kira pada tahun 300 Masehi. Pandangan Uskup Barnas itu telah didukung oleh Ensiklopedia Britannica. Kemudian juga hari dan tahun yang tepat mengenai kelahiran Isa tidak pernah mendapat ketetapan yang memuaskan. Tetapi ketika bapak-bapak gerejawan pada tahun 340 Masehi memutuskan tanggal untuk merayakan peristiwa itu, mereka dengan bijaksana, yakni memilih hari balim matahari di musim dingin yang telah tertanam dengan kuat dalam hari rakyat dan yang merupakan pesta mereka yang terpenting. Oleh sebab adanya perubahan-perubahan dalam kalender-kalender buatan manusia, hari balik matahari dan hari Natal berselisih beberapa hari saja. Kedua, hari balik matahari di musim dingin itu dianggap sebagai hari kelahiran matahari, dan di Roma tanggal 25 Desember dianggap sebagai suatu pesta orang-orang musyrik memperingati yakni matahari. Gereja yang tidak dapat menghapuskan pesta rakyat ini memberi rona rohani sebagai hari lahir matahari kesolehan. Pernyataan-pernyataan kedua daripada ensiklopedia ini selanjutnya didukung juga oleh Commentary of the Bible karangan Fick. Dalam buku ini pada halaman 727, Fick berkata, mungkin kelahiran Isa itu jatuh bukan pada bulan Desember. Hari Natal kita merupakan tradisi di masa agak kemudian, yang mula pertama terdapat di barat. Dengan demikian, penyelidikan terbaru berdasarkan ilmu sejarah mengenai asal-usul agama Kristen telah membuktikan kenyataan tanpa ada keraguan sekelumit pun bahwa Yesus dilahirkan bukan dalam bulan Desember. Selanjutnya juga Dr. John D. Davis dalam bukunya Dictionary of the Bible di bawah kata tahun menulis bahwa kurma menjadi matang dalam bulan Elul. Dan dalam halaman 117 kita dapati bahwa bulan Elul itu bertepatan dengan bulan Agustus dan September.
Lebih jauh juga beliau mengatakan bahwa dengan membuktikan dari prestasi atau tulisan di sebuah gereja di Angora menyebutkan cerita Injil yang sampai ke Tiongkok pada tanggal 25 sampai dengan 28 Masehi, menetapkan peristiwa penyaliban pada hari Rabu dalam tahun 24 Masehi. Dari pernyataan-pernyataan kedua buku ensiklopedia di atas dan didukung dengan kutipan-kutipan dari karangan Dr. Arthur Speak, kenyataan ini nampak dengan jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dalam penanggalan Yahudi bulan Elul, bertepatan dengan bulan-bulan Agustus, September, ketika buah mematang di Yudea, dan bukan pada tanggal 25 Desember seperti gereja menghendaki kita mempercayainya. Dan ini pula lah pandangan yang dimukakan oleh Al-Quran. Pada hakikatnya segala kesukaran untuk menentukan hari lahir Nabi Isa alaihissalam nampaknya telah timbul oleh karena kebingungan mengenai tanggal kehamilan Siti Maryam. Sepertinya Siti Maryam telah menjadi hamil di bulan November atau Desember dan bukan di bulan Maret atau April, seperti dipercayai oleh ahli sejarah kaum gereja. Apabila kandungan Siti Maryam menjadi terlalu nyata, sehingga tidak dapat disembunyikan lagi, sesudah beliau hamil 4 atau 5 bulan, Yusuf terpaksa membawa Siti Maryam ke rumahnya pada bulan Maret atau April pada tahun berikutnya. Dengan demikian, sejarah mengacaukan saat Siti Maryam dibawa oleh Yusuf ke rumahnya di bulan Maret atau April dengan saat beliau menjadi hamil, yang sebenarnya telah terjadi 4 atau 5 bulan sebelumnya. Dari ayat ini nampak pula bahwa ketika Siti Maryam melahirkan, beliau berbaring di suatu tempat terlindung yang terletak di atas gunung. Sedangkan pohon kurma berada di tempat yang landai. Dan oleh karena itu, Siti Maryam dengan mudah dapat mencapai batangnya dan mengguncangkannya. Bahwa di daerah Bethlehem terdapat banyak pohon kurma. Ternyata di dalam Bible, yaitu dalam Hakim-Hakim bab 1 halaman 16, dan juga di dalam Dictionary of the Bible oleh Dr. John Davis, lagi pula kenyataan bahwa Siti Maryam telah dibimbing ke suatu mata air, seperti disebutkan dalam ayat terdahulu, untuk minum air dan membasuh dirinya. Di sini mengisyaratkan bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam telah terjadi dalam bulan Agustus September. Sebab Siti Maryam tidak mungkin membasuh dirinya di tempat terbuka. Alam cuaca Yudea sedingin es di bulan Desember. Bisa dilihat juga di dalam edisi besar tafsir dalam bahasa Inggris halaman 1575 sampai dengan 1576. Kemudian juga tadi Al-Quran telah menyatakan yang artinya, goyangkanlah ke arah pohon kurma itu. Ia akan menjatuhkan atas engkau buah kurma yang matang lagi segar. Ini dalam Quran surah Maryam surah 19 ayat 26. Jadi menurut ayat Al-Quran tersebut, kelahiran Nabi Isa alaihissalam terjadi pada musim ketika pohon-pohon kurma di Yudea sedang melebat dengan buahnya yang segar. Musim itu jelas jatuh pada bulan-bulan Agustus dan September. Jadi bukan menurut anggapan umat Kristen pada umumnya. Nabi Isa alaihissalam dikatakan dilahirkan pada tanggal 25 Desember yang biasa diperingati oleh seluruh dunia Kristen pada tiap-tiap tahun sebagai hari Natal.
Pandangan umat Kristen ini bukan saja bertentangan dengan Al-Quran Karim, namun ditentang juga oleh sejarah dan oleh perjanjian baru sendiri. Di mana mengenai kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Lukas berkata, maka di jajahan itu pun ada beberapa orang gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan binatangnya pada waktu malam. Terdapat di dalam Lukas bab 2 ayat 8. Menafsirkan pernyataan Lukas ini, Uskup Barus dalam bukunya yang terkenal The Rise of Christianity pada halaman 79 menulis, lagi pula tiada dalil untuk kelahiran Isa Al-Masih yang sebenarnya. Sesudah diadakan banyak perdebatan, rupanya hari Natal kita telah ditetapkan kira-kira tahun 300 Masehi. Para ahli sejarah juga berpendapat penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Yesus Kristus tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun, mereka setuju penetapan itu didasarkan pada peringatan hari lahir Dewa Matahari yang pemujaannya umumnya terdapat di negeri-negeri yang tingkat kebudayaannya sudah agak maju atau sudah agak tinggi. Matahari sebagai sumber cahaya dan sumber hidup. Dewa Matahari Amaterasu di Jepang, Dewa Matahari di Tiongkok, dan juga Dewa Apollo di antara orang Yunani, Hercules di antara orang Romawi, Mitra di antara orang-orang Iran atau Persia, Adonis dan Atis di Syria dan Frigia di Turki, Osiris atau Isis dan Horus di Mesir, Balsamus dan Astarte atau Balsam di antara orang Babil atau Babilonia, dan juga Kartoga dan seterusnya, yang mana para dewa matahari tersebut dilahirkan sekitar tanggal 25 Desember dari seorang perawan lahir di gua yang mereka percaya sebagai pembawa terang, pembebas, dan lain-lain. Di Roma, tanggal 25 Desember dianggap sebagai suatu pesta orang-orang musyrik memperingati hari lahir matahari. Sedangkan gereja Katolik Yunani sampai kini juga merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Padri Farrar dalam bukunya Life of Christ menyatakan tidak ada argumentasi yang tepat untuk membenarkan ketetapan hari kelahiran Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Ada juga sejarawan yang berpendapat Natal adalah pengganti hari raya Romawi Saturnatlia, yaitu pada tanggal 17 sampai dengan 20 Desember. Perlu diketahui juga bahwa perayaan Natal Yesus Kristus untuk pertama kali dinyatakan tahun 354 di Roma, di Konstantinopel tahun 375, dan di Antakya pada tahun 387. Sedangkan pengadaan dekorasi dengan makanan sapi sebagai palungan kreb yang ditempatkan di gereja baru pada abad ke-8. Dan penempatan palungan di rumah-rumah terjadi setelah Santo Fransiskus dari Asisia merayakan malam Natal di hutan Gresio sekitar abad ke-13. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi kesimpulannya, pada intinya kita harus mengetahui bahwa tanggal 25 Desember yang dikenal dengan hari Natal bukanlah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, yakni berkenaan dengan Natal menurut persepsi Al-Quran Karim. Semoga para pendengar pelita ilahi dapat lebih memahaminya. Wassalamu ala manittaba'al huda
Wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.